Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sini. Sini. Ya. Coba Bapak Ibu Suster lihat anak kecil begini. Siapa yang tidak bahagia dan senang kalau melihat mereka? Tapi yang seperti ini yang dibunuh oleh Herodes, sadis kan? Tanpa salah, tanpa cacat. Nah, saya ingat baik dia ini karena setiap kali minta berkat, dia itu selalu tersenyum menerima berkat. Kalau kita menjumpai anak-anak, apa yang kita ingat? Pertama tentu anak-anak di bawah 2 tahun yang dibunuh oleh Herodes dalam Injil, yang membuat kita merayakan martir kanak-kanak hari ini. Yang kedua, waktu Ambrosius jadi uskup, anak kecil lah yang bersuara ketika orang besar semua bertengkar untuk cari uskup. Satu anak kecil muncul dan mengatakan, "Ambrosius uskup, Ambrosius uskup." Kemudian Ambrosius jadi uskup dalam tempo 6 hari, padahal dia bukan Katolik sebelumnya. Atau ketika Yesus bilang begini, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena merekalah empunya kerajaan Allah." Dan jangan sampai tidak menghargai mereka, karena malaikat mereka itu turun naik antara surga dan dunia untuk menjaga. Nah, itulah Bapak Ibu yang membuat kita menemukan dalam kondisi bahaya apapun, pasti anak-anak selalu selamat. Bisa dicek, entah ada bencana apapun, pasti anak-anak selamat. Atau kalau mereka bermain, kadang-kadang mereka punya gerakan itu membuat kita takut. Tapi jarang sekali ada cedera yang parah untuk mereka, kecuali kalau sudah nakalnya keterlaluan. Jadi wajah-wajah seperti ini tuh simbol kemuliaan Allah dan simbol kedamaian. Bapak Ibu kalau di dalam keluarga bertengkar, bawa saja anak di tengah, pasti malu. Kalau masih ada rasa malu, kalau tidak, pasti tidak malu. Maka itulah kenapa kita perlu jaga baik anak-anak dan bawa mereka kepada Tuhan untuk dibesarkan bersama Tuhan, supaya roh Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka.
Nah, itulah cara Maria dan Yusuf membesarkan Yesus. Dibesarkan dalam penyelenggaraan Allah. Sehingga begitu ia ada dalam ancaman bahaya Herodes, Allah datang melalui mimpi kepada Yusuf dan mengatakan, ambil anak itu, bawa lari dia ke Mesir. Dan masih ada banyak contoh dalam hidup Yesus sebagai bayi yang kemudian diselamatkan Allah. Nah, jangan meremehkan anak-anak dan jangan sampai keegoisan kita sebagai orang tua atau kekerasan kepala dan hati sebagai orang tua membuat anak kita itu jauh dari gereja, jauh dari Tuhan. Karena Tuhan selalu berbicara melalui mereka untuk menyelamatkan kita. Tuhan selalu menampakkan keselamatan dan kemuliaannya kepada dunia melalui mereka, dan melalui mereka lah damai sejahtera itu dianugerahkan kepada kita. Kita mendoakan anak-anak kita membawa mereka supaya bersama bayi Yesus mereka bertumbuh dan berkembang dalam dekapan kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan semoga anak-anak kita ini menjadi agen-agen masa depan hidup menggereja untuk kita membangun dan memelihara gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama, persekutuan, partisipasi, misi. Kita bersyukur karena anak-anak kita selalu diberikan kesempatan dan tempat dalam gereja. Aktus Natal, oke. Nah, hari ini mereka tanggung pesta martir. Ternyata lumayan juga banyak. Saya menduga bahwa mereka akan sedikit karena misanya pagi. Ternyata lumayan banyak, orang tua juga lumayan banyak. Nah, bentuk lain dari kehadiran anak sebagai martir itu ketika kita sendiri melihat bahwa di paroki kita, kalau anak-anak dilibatkan dan bertugas, maka otomatis orang tua pasti banyak yang ikut dan datang lebih cepat. Kan lebih bagus. Nah, itu adalah tanda kalau anak-anak itu alat di tangan Allah. Mari kita membawa anak-anak kita agar mereka dapat menjadi alat dan tanda di tangan Allah untuk menampakkan kemuliaan Allah bagi dunia, untuk menampakkan dan menghadirkan damai sejahtera bagi bumi, untuk membangun gereja kita di masa depan. Semoga Tuhan memberkati. Satu, dua, tiga, empat. Sini, teman.